Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Husnul Khatimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini memasuki bulan yang baru dalam kalender Hijriyah. Enggak terasa sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban 1446 Hijriyah yang juga bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali berkumpul dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Yang insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan yang sangat kita nanti-nantikan kehadirannya atau kedatangannya, bulan yang sangat dirindukan oleh semua orang-orang beriman. Tidak lain bulan tersebut adalah bulan suci Ramadan. Sudah sepatutnya tatkala kita akan kedatangan tamu istimewa, mestilah kita berbenah. Mestilah kita mempersiapkan banyak hal agar kita bisa maksimal menyambut tamu istimewa tersebut, jemaah. Sebagaimana jika kita diundang oleh Allah untuk menjadi tetamunya, ya, berangkat ke tanah suci untuk haji ataupun umrah, maka ini bukan jalan-jalan biasa, jemaah. Tapi ini adalah sebuah safar yang sangat mulia. Allahu Akbar. Maka butuh persiapan. Karena nilai safar tersebut menjadi sangat istimewa. Begitu juga Ramadan. Ini bulan yang dirindukan oleh semua orang-orang yang beriman. Generasi terbaik umat ini, siapa jemaah? Generasi terbaik umat ini yang menjadi tauladan kita. Mereka murid-murid sahabat. Siapa mereka? Para sahabat. Ridwanullahi alaihim jami'an. Semoga Allah meridai semua para sahabat. Mereka tuh sangat rindu, sangat ingin agar Allah pertemukan dirinya dengan bulan suci Ramadan. Dan keinginan mereka tunjukkan, bisa kita lihat, bisa kita rasakan lewat rengekan yang mereka sampaikan kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan tiba, jemaah. Ya Allah, setengah tahun sebelum Ramadan tiba udah merengek-rengek kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah pertemukan dirinya dengan bulan suci Ramadan. Lewat untayan doa yang mereka sampaikan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan diriku ke bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada diriku, ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Tatkala Allah memperkenankan dirinya ketemu dengan bulan suci Ramadan, mereka enggak ingin menyia-nyiakan Ramadan. Mereka berharap bisa maksimal beribadah di dalamnya, dan harapan mereka semua ibadah yang mereka kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua. Siapa yang meragukan keimanan para sahabat? Ya Allah. Ya. Allah puji mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memuji mereka.
Pujian Allah terhadap generasi para sahabat Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Sahabat. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Itu lagi-lagi sahabat dijadikan barometer baik tidaknya agamanya mereka. Baik tidaknya agama seorang itu barometernya diantaranya adalah mau gak kita mengikuti cara beragamanya para sahabat. Sehingga pada akhirnya kita termasuk yang Allah sebutkan pada urutan ketiga di dalam surah At-Taubah ayat 100 setelah muhajirin dan ansar. Ada apa dengan mereka? Kata Allah, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Dan pastinya mereka pun ridha kepada Allah. Dan kalau Allah sudah memberikan keridhaan kepada hambanya, maka Allah pasti memberikan reward yang terbaik. Apa rewardnya? Wa a'adda lahum jannat. Allah siapin surga untuk mereka, untuk sahabat. Ya Allah. Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik ya itu adalah yang ada di masaku. Sebaik-baik manusia itu yang hidup di masanya Nabi, tidak lain siapa mereka? Sahabat. Kemudian orang-orang yang berada di generasi setelahnya, muridnya para sahabat yaitu tabi'in. Dan kemudian generasi setelah tabi'in, muridnya tabi'in yaitu atba'ud tabi'in. Allahu Akbar, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, merengek-rengek kepada Allah dengan penuh harap, ya Allah, agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Apalah kita dibandingkan para sahabat? Maka tentu seharusnya kita juga bisa menunjukkan semangat, al-hirs, totalitas, keinginan yang kuat yang kita sampaikan kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Walaupun tinggal menghitung hari, Pak. Kan dalam hitungan kalender Hijriah jumlah hari itu rata-rata 29, Pak. Kan gitu ya? Ya Allah, berarti hitungannya hari ini, Pak. Andai pun hitungannya hari atau sekalipun ini hitungannya tinggal hari, ya. Tapi kan nggak ada di antara kita nih yang udah dapat jaminan pasti ketemu Ramadan. Nggak ada, Pak. Allahu Akbar. 2 kejadian beruntun yang semakin menyadarkan ana betapa itulah ajal. Dia datang secara faj'ah, datang secara tiba-tiba. Yang pertama, 2 malam yang lalu tatkala kami perjalanan pulang membawa jamaah umrah, 1:30 malam saat di pesawat kita dikagetkan oleh informasi dari kru pesawat ya bahwasanya membutuhkan bantuan dokter. Jika ada jamaah yang dokter mohon bantuannya, ada jamaah yang dalam kondisi kritis. Allahu Akbar, satu rombongan dengan kita dan ternyata pada akhirnya Allah tentukan ajalnya di atas pesawat, Pak. Allahu Akbar. Ya, udah berusaha dengan upaya maksimal apa yang bisa oleh manusia, tapi Allah udah tentukan ajalnya di situ. Sebelum anak berangkat ditelepon, ya sahabat kami yang sangat dekat, Allahu Akbar. Belum lama ketemu, sebelum anak berangkat umrah, ketemu dulu tuh. Tadi dikabarkan jam 2 lewat, ya setelah Jumatan berarti ya, meninggal. Kecelakaan tunggal, Allahu Akbar. Ini jemaah, nggak ada yang bisa ngejamin jemaah. Kita nih walaupun tinggal hitungan hari, pasti ketemu Ramadan, nggak jemaah. Maka kita sampaikan kepada Allah, agar Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ustaz, ana nggak hafal redaksi doa tadi, Ustaz. Silakan sampaikan doa kita dengan bahasa yang kita fahami. Karena Allah memahami semua munajat yang disampaikan oleh hambanya dengan bahasa apapun jemaah. Semua ciptaan Allah. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Berikan saya kesehatan agar saya bisa maksimal. Saya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tatkala diperkenankan ketemu Ramadan, saya bisa maksimal beribadah di dalamnya. Oh Masya Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang gemar berdoa. Innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a. Allah sangat mencintai orang-orang yang gemar berdoa. Apa saja menjadi urusannya. Jangankan urusannya besar, Pak. Ini Ramadan tuh syai'un azim. Sesuatu yang besar, Pak.
Karena dengan sebab Ramadan kita punya kesempatan, Pak. Bisa dimuliakan oleh Allah melebihi kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid sekalipun. Kita tahu bagaimana dahsyatnya kemuliaan orang yang mati syahid. Iya kan? Luar biasa. Tapi ternyata ada golongan atau ada orang-orang yang punya kesempatan bisa dimuliakan oleh Allah melebihi kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Ada sebuah riwayat yang sahih dari Talhah ibn Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi yang beliau termasuk min asyril mubasysyirin bil jannah. Salah satu di antara 10 sahabat yang dalam satu kesempatan Nabi absen. 10 orang ini dijamin surga. Di antara nama sahabat tersebut adalah Talhah ibn Ubaidillah. Ya. Dan beliau pernah bermimpi. Di mana dalam mimpinya beliau bercerita kepada sahabat yang lain. Aku melihat 2 orang. Memang tidak disebutkan dalam riwayat hadis tersebut siapa nama 2 orang tersebut, tapi yang jelas 2 orang ini sangat dikenal oleh Talhah. Talhah sangat mengenal 2 orang ini. Ya, untuk memudahkan pemahaman katakanlah A dan B. Di dalam mimpi Talhah, dan kita tahu bahwasanya mimpinya orang-orang saleh itu banyak yang benar. Sahabat saleh, Pak. Ya, enggak ada yang meragukan keimanan, keikhlasan, ya, hati para sahabat. Mereka terjauhkan dari sifat munafik. Ya Allah. Orang yang kesetiaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak diragukan lagi. Apapun mereka akan korbankan untuk membela agama Allah, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menegakkan kalimatullah. Ini sahabat, Pak. Ini luar biasa. Mimpinya potensi benarnya sangat besar. Terlebih mimpinya pun dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari beliau bermimpi melihat serombongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga. Dan beliau melihat ada 2 orang yang tadi Anda sebutkan. Talhah kenal banget nih A dan B ini. Dari mulai saat beliau datang menghadap Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, sebagai pertanda beliau masuk Islam, kemudian menjalani keislamannya sampai keduanya meninggal. Sampai keduanya menemui ajalnya, Talhah tahu. Ya. A mati syahid, B tidak mati syahid. Tapi dua-duanya beriman kepada Allah tentunya. Nah, ketika Talhah melihat serombongan manusia Allah pergilirkan untuk satu persatu masuk ke dalam surga, ada A dan B. Karena sangat yakin jika kita melihat mimpi yang seperti itu, prediksi kita pun sama sebagaimana prediksinya Talhah. Allah akan memuliakan hambanya. Di antara bentuk pemuliaannya adalah Allah akan memperkenankan dirinya untuk masuk surga terlebih dahulu. Sebagaimana kita tahu semua para nabi dan rasul itu adalah makhluk-makhluk atau utusan-utusan Allah, manusia-manusia yang paling mulia. Kan gitu ya. Namun di antara manusia-manusia termulia tersebut ada yang paling mulia. Yaitu tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara kemuliaannya adalah beliau adalah manusia yang pertama kali Allah izinkan untuk mengetuk pintu surga dan memasukinya. Jadi tidak akan pernah ada satu manusia yang memasuki surga kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Allahu Akbar. Setelah peristiwa terjadinya hari kiamat. Nah, artinya ketika ada seseorang diperkenankan lebih dulu masuk surga, itu bentuk pemuliaan Allah terhadap dirinya. Nah, makanya prediksi kita pun ketika melihat A dan B, A mati syahid, B enggak mati syahid. Prediksi kita nih boleh jadi sama dengan prediksinya Talhah. Yang Allah perkenankan lebih dulu masuk surga adalah A, karena dia mati syahid. Tapi ternyata B yang Allah persilahkan lebih dulu masuk surga, baru kemudian A yang mati syahid. Itu yang membuat Talhah begitu bangun, beliau langsung cerita kepada teman-temannya, siapa di antara kalian yang mampu mengungkap apa takwil mimpi, apa tafsir di balik mimpi tersebut. Ini kenapa aneh nih? Kenapa enggak A yang masuk surga lebih dulu? Tapi justru B yang enggak mati syahid. Akhirnya para sahabat mengatakan, kita enggak tahu tafsir mimpinya. Kita datang kepada Nabi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, mereka menceritakan mimpinya Talhah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dari sisi mana kalian heran dengan mimpinya Talhah? Maka mereka menjelaskan, yang kami heran kenapa yang lebih dulu Allah perkenankan masuk surga adalah B yang enggak mati syahid dibandingkan A yang mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah si B sekalipun dia enggak mati syahid, umurnya 1 tahun lebih lama dibandingkan si A
yang mati syahid? Kata para sahabat, qalu bala. Betul ya Rasul, betul. B, 1 tahun umurnya lebih panjang, lebih lama dibandingkan si A yang mati syahid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itu dia. Dengan sebab dia dipanjangkan umurnya setahun lebih lama dibandingkan si A yang mati syahid, maka B adraka Ramadan fa shalla fihi sajdatan wa sama kadza wa kadza. Dengan sebab beliau dipanjangkan umurnya 1 tahun lebih lama dibandingkan si A yang mati syahid, otomatis B dapat kesempatan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Dia bisa puasa di dalamnya. Kita tahu bagaimana ganjaran puasa, pahalanya. Bukan 100.000 kali lipat, bukan 1 juta kali lipat. Tapi wa ana ajzibi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, maka aku nanti yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Ini kalau redaksinya kayak begitu, maka kata para ulama hadis, ganjaran pahala yang diterima oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah ghairu mahdud ay bi ghairi hisab, enggak terhingga, terserah Allah. Tuh, dahsyat. Orang ini 1 tahun lebih lama umurnya dibandingkan ya si A yang mati syahid, otomatis ketemu Ramadan, berpuasa dia di dalamnya. Bukan cuma berpuasa, dia juga dapat kesempatan untuk salat, tidak hanya yang wajib, tapi juga sholat sunnah yang begitu syiar dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan suci Ramadan di malam hari, yang bahkan jumlah rakaatnya udah nggak ada ceritanya, cari yang minimal. Sholat malam minimalis berapa Pak? Sholat malam paling minimal yang boleh kita kerjakan berapa rakaat? 4, 2, ada lagi? Ada yang jawab 1 tadi? Bener tuh, yang jawab 1 bener tuh. Witir, tapi jangan nawar lagi kalau udah 1. Ya udah paling minimalis nih, 1 rakaat witir boleh Pak. Tapi Ramadan nggak ada ceritanya orang sholat malam 1 rakaat. Berapa minimal? Husnul Khotimah berapa ya? 11 kan? 11 kan? Ya, ada beberapa kali kesempatan mimpin di sini juga sholat tarawih kan 11 rakaat. Apa udah berubah ke konsep yang lain? Nggak apa-apa jemaah. Ada 11, ada 13, ada 23. Antum mau 33, fadhal. Ya, nah makanya nanti ana sampaikan juga nih, selain doa kita yang kita sampaikan kepada Allah, persiapan apa lagi agar kita bisa maksimal di Ramadan dalam rangka berbenah nih, menyambut tamu istimewa. Ya, di antara persiapan ilmu. Nah kita bicara dulu tentang keutamaan Ramadan nih. Ya, itu salat malam di Ramadan yang namanya salatut tarawih. Luar biasa Pak. 11 rakaat di Husnul Khatimah, rata-rata 11-23 di Indonesia. Ya. Walaupun perbedaan rakaatnya kita lihat cukup jauh 11 dan 23, akan tetapi sepertinya kalau di negeri kita nih durasi lamanya mirip-mirip gitu ya. Nggak usah khawatir Pak kalau satu waktu Bapak nggak sholat di ya Husnul Khatimah nih ya. Lagi di jalan gitu kan nanya, di sini berapa rakaat? 23. Jangan deg-degan, jangan gitu ya. Insya Allah ya selesainya mirip-mirip gitu ya. Karena biasanya tuh mainnya tuh durasi. Ya. Walaupun rakaatnya tuh lama, lebih banyak, tapi durasinya tetap sama. Karena biasanya kalau yang 23 dibacanya tuh qisarul mufassal. Ayat-ayat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas tuh begitu biasanya setelah Fatihah, ya kan? Nah, baik, ala kulli hal mau 11, mau 23, mau 13, mau 33 atau mau berapapun. Ya. Coba hidupkan malam bulan suci Ramadan dengan tarawih karena luar biasa ganjaran pahalanya dan ini tambahan ilmu. Ya, pentingnya ilmu di dalam beribadah agar hasil yang bisa kita capai maksimal, Pak. Ya. Untuk bisa mendapatkan ganjaran pahala salat malam semalam penuh. Allahu Akbar. Padahal durasi kita 11 rakaat atau 23. Yang kalau dibikin dalam hitungan menit, berapa menit? Berapa menit, Pak? Setengah jam ya, 30 menit ya. 45 biasanya pakai kultum tuh. Biasanya gitu ya. Katakanlah 30 menit atau paling lama 45. 1 jam jarang Pak. Pengalaman kami Ustaz, sekali-kali dong semalam mimpin tarawih ya di tempat kami. Rata-rata tuh ya belum ada
yang lebih dari 45 menit, Pak. Ya, atau belum ada tuh DKM bilang, Ustaz, kita per malam 1 juz, Ustaz. Ya enggak gitu ya. Biasanya DKM ngasih petunjuk, Ustaz, 40 menit, 30 menit gitu ya. Nah, enggak apa-apa. Ikan durasinya hanya selama itu di negeri kita nih, Pak. Bahkan ada rekor dunia yang belum terpecahkan sampai detik ini. Dipegang nih di negeri kita, tapi bukan rekor yang membanggakan, bukan rekor yang membuat harum nama bangsa kita, Pak. Tapi membuat malu. Betapa banyak atau sebagian kaum muslimin di negeri kita nih ibadahnya tanpa ilmu. 23 rakaat 7 menit. Syuf. Ya kan? Setahu ana nih rekor dunia yang belum terpecahkan sampai detik ini. Masih bisa dilihat di YouTube-nya, ada tuh. Ada, coba aja lihat. Salat tarawih tercepat di dunia pasti keluar ya. Itu. Allahu Akbar. Pak, ini dahsyat. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa seorang yang salat bersama imam di bulan suci Ramadan, salat malam maksudnya tarawih bersama imam, sampai imam menyelesaikan salatnya. Tuh, kata kuncinya itu tuh. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang maksimal, berapa banyak pahalanya, Ustaz? Kata Nabi, kutiba lahu qiyamu lailah. Kalau cara tarawih kita mengikutinya sampai imam selesai, kita selesai. Kita ikut di satu masjid yang 11, imam selesai 11, kita juga selesai 11 rakaat. Kita ikut imam yang 23, maka kita pun menyelesaikan salat di 23 rakaat. Setelah imam selesai 23 rakaat, maka kata Nabi dicatat bagi dirinya seperti dia melaksanakan salat semalam penuh. Ajib, Allahu Akbar. Semalam penuh, Pak. Siapa yang sanggup, Pak? Kita salat semalam penuh, siapa yang sanggup? Susah, Pak. Kecuali di masa-masa dulu. Kita ambil cerita dari seorang salaf terdahulu yang namanya Khalid ibn Duraij. Khalid pernah cerita, di masaku kami itu kalau salat tarawih itu per malamnya 10 ajza, 10 juz. Berarti 3 malam khatam. Ajib. Semalam 10 juz. 3 malam kelar khatam. Ya Allah. Makanya sampai diceritakan perilaku orang-orang yang salat tarawih di masa beliau tuh persiapannya dahsyat, Pak. Ya. Tapi yang jelas enggak ada yang bawa bantal, enggak ada yang enggak. Ya. Mereka bawa tongkat, al-asa wal hibal. Mereka bawa tongkat, mereka bawa tali. Buat apain, Pak? Yang jelas bukan buat tawuran juga ya. Nah. Tongkat itu mereka mulai gunakan di saat kaki mereka tuh udah gemeter tuh. Dengan sebab apa? Mintulil qiyam. Lamanya berdirinya. Loh ya 10 juz, Pak. Allahu Akbar. Kalau udah mulai gemeter, tongkat nih. Yang penting bisa tetap bertahan. Tuh. Sebagian ikat tali dari ujung ke ujung. Ya nggak ada tongkat, tali. Yang penting ada effort, ada perjuangan. Gimana bisa tetap survive, bertahan. Mengikuti sholat malam yang begitu istimewa nilainya. Dia pegang tuh tali tersebut, yang penting tetap bisa bertahan. Dan sepertinya nggak ada dehem-dehem buatan ngasih kode ke imam biar cepat sholatnya. Gitu kan. Kadang-kala kan begitu. Biasanya durasinya di sini setengah jam nih. Dia udah hampir sejam, dehem mulai gitu kan. Radang-radang dadakan. Ini jangan, Pak. Ya Allah. Itu sampai kayak begitu dahsyatnya. Kenapa? Karena mereka faham tentang keutamaan yang gak akan mereka dapatkan kecuali hanya di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan kalau kita timbang-timbang, kita coba gunakan daya khayal kita, 10 juz bisa jadi nih. Ini mungkin yang sholat semalam penuh nih. Ini selesainya kayaknya menjelang sahur nih. Iya, Pak. Ya Allah. Wa fi yaumin minal ayyam, ya, dan satu hari, satu malam ternyata imamnya sakit. Wa kana al-imam maridan, imamnya sakit, maka digantiin badal. Ternyata badalnya buat konsep yang lebih ringan, ditakhfif. Imam aslinya per malam berapa juz? 10 juz. Dia khamsa ajza, 5 juz. Berarti kelarnya khatamnya berapa malam? 6 ya.
6 malam. Kalau tadi 3 malam berarti 6 malam. Allahu Akbar. Maka kata makmum, inilah kesamaan antara jamaah sekarang dengan jamaah zaman dulu. Suka protes. Cuma yang membedakan protesnya jamaah zaman sekarang dengan jamaah zaman dulu, itu konten protesnya. Protesnya sama, tapi isi protesnya yang beda. Jamaah di masa Khalid ibn Durayj dia protes. Ma nuridu at-takhfif. Kami enggak suka kalau diringankan kayak begini. Balikin kayak konsep yang imam aslinya. Kita enggak mau kalau cuma 5 juz per malam. Balikin kayak konsep awal imam sebenarnya tuh 10 juz tuh. Protesnya begitu. Sama kan dengan jamaah zaman sekarang protes. Cuma kontennya aja beda tipis. Kalau zaman sekarang tuh diundang hafiz Quran 1 malam tuh. Ya. Yang biasanya durasinya 30 menit jadi 45 menit. Itu kan agak injury time 15 menit tuh komplain protes tuh Pak. Itu tadi ustadz siapa yang diundang? Besok yang dipakai lagi tuh. La haula wala quwata illa billah. Ini Pak. Karena mereka faham benar keutamaan dari malam tersebut Pak. Ya. Pak, kalau misalnya kita membayangkan Pak, kita hidup di masa beliau Khalid ibn Durayj. Nemuin kondisi, imamnya sakit, digantiin yang badal dari 10 juz menjadi 5 juz. Perasaan kita, suasana hati kita gimana saat itu Pak? Kalau kita di masa beliau, jawaban jujur Pak. Happy? Happy. Wah, boleh jadi bukan sekedar happy, berharap mudah-mudahan yang ini sakit lagi nih. Karena trennya kan turun. Imam asli 10 juz, nih imam badal 5 juz. Ntar yang badal diganti lagi, badal berikutnya makin turun nih, gitu kan. Ntar ujung-ujungnya kita ketemu dengan surah-surah favorit, gitu kan. Ini luar biasa Pak. Ya. Karena mereka faham Pak tentang keutamaan yang akan mereka dapatkan di Ramadan. Ya, jadi kita dapat jawaban nih Pak. Ketika banyak atau sebagian kaum muslimin konsep tarawihnya, imam belum selesai nih Pak, belum selesai dia. Ternyata sebagian jamaah udah pada pulang, terjadi kemajuan signifikan. Ya, pada apanya? Safnya kan ikut berkemana nih makmum? Pulang duluan 8 rakaat. Syuf. Kalau ditanya, boleh gak Ustaz kalau kita begitu Ustaz? Jawabnya boleh. Boleh, cuma Anda rugi. Kenapa? Kan tinggal 3 lagi. 3 ini menentukan kita dapat pahala sholat semalam suntuk. Tuh. Nih, alasannya apa? Entar anak witir di rumah Ustaz. Iya, boleh. Cuma Anda kehilangan kesempatan. 3 rakaat ini menentukan Anda dapat pahala semalam suntuk. Allahu Akbar. Ini jemaah. Ya, jadi makanya untuk bisa maksimal di Ramadan, di antara aktivitas berbenah kita tuh berbenah dari persiapan ilmu, isti'dad al-ilm. Siapin ilmu dari sekarang. Makanya kalau Ana menganjurkan, tadi Ana juga isi kajian di tempat lain, Ana sampaikan juga materi ini karena memang sudah momennya Pak. Ana sampaikan juga kepada para pengurus yang juga ikut mendengarkan kajian, bikinlah kajian sebelum Ramadan itu hal-hal yang berkaitan dengan persiapan untuk menyongsong Ramadan. Jangan begitu udah masuk Ramadan baru dibahas tentang fikih puasa. Ya, kurang pas. Itu seharusnya sebelumnya sebagai sebuah pembekalan atau sarana murajaah untuk mengulang kembali, merefresh hal-hal yang boleh jadi lupa, hal-hal yang boleh jadi keliru, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang akan kita jalani di bulan suci Ramadan. Apalagi kan memang apapun ibadah yang kita akan kerjakan itu harus dengan dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau melakukan sesuatu perbuatan apalagi itu menyangkut ibadah yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Semua harus dengan dasar ilmu. Loh iya Pak, kita urusan dunia aja enggak mau sembarangan Pak. Kita pasti selektif lah.
Itu urusan dunia. Kita mau tuh menyerahkan urusan kepada orang-orang yang berilmu, yang punya dasar ilmu, ya, agar bisa mencapai target. Masa urusan masuk surga nih mau asal-asalan, nggak bisa, Pak. Harus dengan dasar ilmu. Harus kita fahami apa dalilnya. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalil-dalil berasal dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini, Pak. Ya karena tadi itu kan ini membuat kita sedih, Pak, melihatnya, Pak. Pernahkah Nabi mengajarkan konsep sholat secepat itu 23 rakaat 7 menit? Syuh. Loh iya, kita dari kecil diajarin sama guru kita, sama orang tua kita. Nah, sholat itu harus tumakninah. Itu bahasanya dulu begitu, Pak, ingat banget. Walaupun bukan dengan bahasa yang detail, rinci, ini masuk kaitan dengan rukun, nah, enggak. Kamu harus tumakninah, jangan cepat-cepat tuh. Kenapa? Itu menjadi penentu sah tidaknya salat kita. Karena bab tumakninah merupakan bagian dari rukun salat. Bagaimana dengan konsep 23 rakaat 7 menit? Terpenuhikah rukun tumakninahnya? Enggak, jemaah. Ya Allah. Butuh bekal ilmu, jemaah. Dari sekarang persiapannya. Bab puasanya. Ya, jangan hanya fokus dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Ya, al-akl wasyurb wal jima'. Kita yang penting bisa ngejaga nih dari mulai tiba waktu subuh sampai tibanya waktu maghrib. Kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak berhubungan biologis sama pasangan hidup kita, sama istri kita. Enggak, bukan cuma itu. Fahami juga, ya ada sesuatu yang kata para ulama, dia menjadi pembatal pahala puasa kita. Apalagi kita hidup di zaman di mana maksiat mudah sekali kita akses. Cuma dengan sentuhan satu jari. Loh iya, zaman dulu simpel, Pak. Anda suka dengar orang-orang tua zaman dulu tuh ya. Kadang sekali kalau nemenin Abah rahimahullah, ya ketemu sama teman-temannya. Ya sapaan orang-orang dulu, kenapa ente udah jarang keluar rumah? Orang itu jawab, anak kalau keluar rumah tuh takut numpuk-numpuk dosa tuh. Zaman dulu itu kayaknya pas tuh, Pak. Ya, makanya anak coba ngejarangin deh keluar rumah, takut numpuk-numpuk dosa. Iya, zaman dulu konsep ini efektif, Pak. Tapi zaman sekarang enggak. Loh iya, datang sih, Pak. Makanya itu perlu, Pak. Ya, kita mengilmui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Sehingga jangan sampai ya effort kita menahan lapar, haus, menahan hasrat biologis setengah hari lebih tuh, Pak. Menjadi sia-sia kecuali kita hanya mendapatkan al-ju' wal 'atash. Dan itu jumlahnya banyak. Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ay kama qala. Nabi katakan rubba. Lihat kalimat pembukanya udah menarik, Pak. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, kata rubba itu makna terjemahannya kebanyakan orang-orang yang berpuasa. Biasanya orang akan mengubah kembali dengan pertanyaan berikutnya. Ustaz, kalau rubba ini kalau dibuat persentase berapa persentasenya, Ustaz? Apa 50-50? Enggak. Kalau 50-50 itu 50-50, ya. Kalau rubba itu akthar min 50%. Itu di atas 50%, bisa 60%, 70%, 80%, 90%, atau bahkan lebih dari 90%. Siapa mereka? Yang gagal. Puasanya gagal. Kenapa? Karena Nabi katakan dia nggak dapat tuh pahala yang tidak terhingga, yang tadi Allah janjikan kan, sebagaimana hadis qudsi yang tadi Anda sampaikan di awal. Kecuali dia cuma dapat lapar dan haus. Allahu Akbar. Dan itu Nabi katakan rubba sa'imin. Kebanyakan orang-orang yang puasa. Ya Allah. Begitu juga ibadah yang sangat identik dengan Ramadan selain puasa. Gagal juga, Pak. Gagal. Apa ibadah yang juga identik di bulan suci Ramadan selain puasa? Hah? Tadi itu qiyamul lail. Tarawih kan identik di Ramadan tuh. Nggak ada sholat malam yang bisa kita kerjakan dan bahkan sangat disyariatkan untuk kita kerjakan secara berjamaah kecuali terjadi hanya di bulan Ramadan. Dan ganjaran pahalanya itu luar biasa. Semalam penuh, Pak.
Tapi ternyata Nabi juga katakan dengan redaksi yang mirip dengan hadis tadi. Wa robba qaimin. Dan betapa banyak orang-orang yang qaim, qiyam Ramadan, sholat tarawih di malam bulan suci Ramadan. Dia tidak mendapatkan ganjaran pahala semalam suntuknya, kecuali hanya sebatas mendapatkan begadang dan juga ta'ab, menahan ngantuk dan juga rasa lelah. Itu doang tuh. Ya Allah, lagi-lagi dibuka dengan kata apa? Rubah. Berapa persentasenya? Di atas 50%, bahkan bisa 90%-an. Itu yang gagal, Pak. Ya Allah. Maka kita butuh bekal ilmu, Pak. Gagal. Udah gitu kan, puasa, tarawih, itu secara khusus juga Nabi sampaikan dengan redaksi yang lagi-lagi mirip. Yang gagal disampaikan dengan redaksi yang mirip. Ya kan? Kemudian ganjaran dari dua ibadah ini juga mirip. Ya. Redaksi hadisnya mirip. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan juga ihtisab, maka ibadah puasanya akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa orang tersebut. Puasa bisa menjadi sarana penggugur dosa. Begitu juga salat malam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mirip kan? Cuma dibedakan qama dengan sama. Cuma syaratnya dua. Yang pertama iman. Kalau kita ingin menjadikan puasa dan tarawih kita itu bisa menjadi sebab dosa kita dibersihin sama Allah. Syarat pertama iman. Landasi, dasari ibadah puasa ataupun tarawih yang kita kerjakan atas dasar iman. Ikhlasnya tunjukkan. Yang kedua ihtisab. Ihtisab ada dua makna. Makna pertama, dia berharap Allah berikan pelimpahan pahala yang besar. Benar. Tadi puasa nggak terhingga. Salat malam semalam suntuk. Berharap dapat itu, Pak. Nabi yang ajarkan. Makna ihtisab yang kedua. Nah ini dia nih yang menjadi sebab akhirnya target meleset. Ujung-ujungnya jadi termasuk bagian dari yang rubba qaimin ay rubba shaimin. Yang gagal. Ya, kenapa? Karena enggak memenuhi syarat ihtisab. Karena makna ihtisab yang kedua, ibadah puasa ataupun tarawih yang kita jalani itu dasarnya kita lakukan dengan penuh sukacita. Senang, happy. Tuh. Ya. Allahu Akbar. Imam mimpin tarawih. Setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah apa, Pak? Surah apa nih, Pak? Al-Baqarah. Berapa ayat, Pak? Pertanyaannya berapa ayat nih? 286, 3 juz. Kebayang deh tuh, ya Allah. Al-Baqarah dia baca ya. Kalau suasana hati kita nih, salam masjid gue, ya Allah. Itu sukacita gak kalau gitu, Pak? Itu kan gak sukacita. Salam masjid gue, ya Allah. Besok gue gak lagi sholat di sini, tuh. Ini imam gak tahu diri ini tuh kan. Itu kalau suasana hatinya kayak begitu, itu gak ihtisab, Pak. Gak ihtisab. Maka gak dapat tuh target sholat malamnya menjadi penggugur dosa. Karena syaratnya ihtisab. Makna ihtisab, jalani ibadah tersebut dengan al-farah was-surur, dengan penuh sukacita, bahagia, senang. Oh ya Allah, imam favorit anak nih, tahu aja surah yang anak tunggu-tunggu tuh. Itu harusnya. Lagian nggak usah lah, Pak, sampai ada perasaan ya Allah salam masjid aneh. Itu imam di Indonesia, Pak, andai pun dia buka tuh dengan Alif Lam Mim Al-Baqarah, ketika masuk wa ulaika humul muflihun, ayat kelima, rukuk gak imam? Rukuk, Pak. Awal doang Al-Baqarah gitu kan, nggak dibawain semuanya, nggak dibaca semuanya. Ya kan? Ya Allah, sukacita, Pak.
Ya, sukacita. Makanya anak kasih tips, Pak. Kalau memang kita Ustadz anakan Ustadz, ya udah ada masalah nih Ustadz di saraf kejepit dan sebagainya. Pak, Nabi kasih rukhsah. Sholat tarawih itu sunnah atau wajib? Sunnah. Maka boleh, sekalipun kita nggak ada masalah di kesehatan, kita boleh duduk, Pak. Boleh duduk. Kata para ulama itu lebih baik dibandingkan dia meninggalkan ibadah tersebut. Dia duduk, Pak. Duduk. Kalau salat wajib kan ya kalau emang benar-benar kita sakit ya. Misalnya saraf kejepit kambuh nih. Imam baru selesai Fatihah kita udah goyang nih. Duduk. Nah, tapi kalau masih mampu berdiri terus berdiri gitu kan. Tapi kalau salat sunnah mau dari awal duduk Pak. Nggak masalah. Paling konsekuensinya dua. Yang pertama, nilai pahala kita setengah dari yang berdiri. Oh iya masa mau sama Pak. Ya. Tahib, nah, udah masuk isya ya. Kita lanjut setelah kumandang azan ya. Boleh ya? Na'am barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Apa persiapan yang mesti kita lakukan dari sejak sekarang untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Di antaranya adalah kita mesti pemanasan dari sekarang, Pak. Ya, kita mesti pemanasan dari sekarang karena kita mau memasuki mausimul ibadah, musim ibadah, Pak. Ya, ini luar biasa. Kalau kita nggak pemanasan, sedangkan kita menyadari kita bukan termasuk ahli Quran, ahli salat malam, ahli qiyamul lail, dan ahli-ahli ibadah lainnya, maka berat, Pak. Yang ahli saja, karena ibaratkan kalau dalam sebuah permisalan misalnya dalam dunia olahraga, Pak ya, ada event besar yang terjadi itu dilaksanakan 4 tahunan ya, olimpiade itu kan kumpulan orang-orang yang ahli di bidang olahraga dari seluruh dunia, terseleksilah kumpul ya mereka tuh yang ikut olimpiade. Pertanyaannya, mungkinkah mereka sukses? Paling tidak mereka bisa lolos dalam ajang olimpiade tanpa adanya pemanasan. Mungkin mereka pemanasan. Mereka masuk TC, training center, mereka melakukan pertandingan persahabatan jika misalnya tim sepak bola agar bisa mengetahui bagaimana kemampuan mereka. Ya, kan gitu, Pak. Banyak rangkaian persiapan pemanasan sampai kemudian mereka tiba di ajang yang sesungguhnya. Ya, ini jemaah. Sebagaimana kalau kita nih punya mobil X-Class, mobil yang harganya miliaran lah. Nah, karena 6 bulan tuh nggak pernah dipakai, jangankan dipakai, dipanasin aja nggak. Satu hari kita pengen geber di sirkuit, ya Allah. Ya, tapi itu mobil 6 bulan tuh cuma ada di garasi rumah, nggak ada apa-apain. Kira-kira bisa gak kita geber nanti di sirkuit? Nggak bisa, hidup aja belum tentu, Pak. Sama, kita pengen nanti khatam Al-Quran. Ya Allah, sepanjang hidup anak-anak belum pernah Ustaz khatam Al-Quran. Anak pengen Ramadan ini jadi momen anak merasakan nikmatnya bisa menghatamkan Al-Quran. Ustaz, tahun lalu anak sekali, anak pengen 2 kali tahun ini, anak pengen 3 kali, 4 kali. Fadol, kita punya target masing-masing. Cuma kalau kita nggak awali dengan pemanasan, gimana jemaah? Harus pemanasan, harus jalin hubungan yang dekat dengan Al-Quran dari sejak sekarang, jemaah. Itu jemaah. Tes berikutnya, fahami jemaah bahwasanya agar kita nggak gagal di Ramadan, ibadah yang kita kerjakan kita harus pahami apa esensi di balik ibadah tersebut. Makanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan banyaknya orang-orang yang gagal padahal dia sudah beribadah. Udah sholat, tapi kategori sholatnya dia masih STMJ, kata orang begitu. Sholat terus, maksiat jalan. Udah puasa, tapi ya Allah Ustaz kelakuannya, kalau udah ngomong tuh kita harus siap Ustaz, hati kita terluka gitu ya. Nyelekit. Ada puasa Ustaz. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, orang-orang yang seperti ini, mereka nih orang-orang yang tidak memahami esensi dari ibadah yang mereka kerjakan tuh. Ya. Salah satu makna penting dari ibadah yang paling syiar yang kita kerjakan di Ramadan yaitu puasa. Ya karena diwajibkan, makanya semua kompak melaksanakannya di bulan suci Ramadan kan. Thayyib. Nah, salah satu makna di balik ibadah puasa yang kita kerjakan adalah Allah sebenarnya hendak mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam hidup itu kita harus punya rem. Makanya makna puasa itu sendiri secara hukum ya itu diistilahkan oleh para ulama bimakna al-imsak. Puasa itu maknanya menahan diri. Tuh. Ya kalau kita ibaratkan pada sebuah kendaraan, bagian apa nih? Rem kan? Rem. Biar enggak nyelonong terus gitu loh. Ya. Antum dikasih Ferrari jemaah. Seri terbaru. Dikasih jemaah. Diantar tuh ke garasi mobil misalnya atau di depan rumah, tapi nggak dikasih rem.
Antum disuruh pakai geber, yuk. Gimana? Mau pakai jemaah? Enggak, bunuh diri jemaah. Bunuh diri jemaah. Iya. Pakai rem aja ada yang kebablasan kan. Apalagi enggak pakai rem jemaah. Puasa tuh sebagai rem bagi kita jemaah. Karena memang manusia hawa nafsunya condong tuh ngegas terus jemaah. Sukanya ngegas, makanya coba gitu kan jarang tuh makanya kejadian ribut-ribut di jalan, nggak ada yang mau ngalah tuh. Di persimpangan nggak ada yang mau ngalah. Itu apa sih salah satu penyebabnya? Apa sih yang mereka benci tuh? Saat mereka gunakan kakinya itu di beberapa pedal ya, yang mereka benci kan rem gitu, makanya maunya duluan gitu, mau ngegas terus. Itu yang membuat kita celaka jemaah. Nah puasa nih rem. Allahu Akbar. Maka kalau kita pahami esensi ini, Masya Allah. Insya Allah maksimal ibadah kita jemaah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita nggak bisa mengandalkan kemampuan diri jemaah untuk bisa sukses di Ramadan. Tenang aja Ustaz, Ramadan sih udah puluhan tahun anak temuin. Anak sekarang udah 50 tahun, 60 tahun. Maka seiring umur anak itu, selama itu pula anak ketemu Ramadan. Tenang aja Ustaz, nggak bisa jemaah. Ramadan ukuran sukses tidaknya bukan karena seringnya kita ketemu dengannya. Bahkan khawatir kita masuk kategori apa yang para ulama sampaikan dalam sebuah kaidah. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita ketemu dengan satu hal, maka bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut menjadi memudar, bahkan hilang. Terjadi gak fenomena hal itu di Ramadan? Kapan semangat kaum muslimin begitu membara, begitu luar biasa melaksanakan sholat tarawih? Pekan awal tuh. Anak yakin nih termasuk di husnul khatimah mikir, nih kayaknya perlu lantai 3 nih. Membludak, kan begitu ya. Kadang-kadang dia kayaknya perlu perluasan. Ntar dulu, nggak jadi ukuran kalau pekan pertama. Ya karena pada akhirnya masuk pekan kedua mengalami kemajuan pesat kah? Apanya yang maju? Tuh kan. Iya kan? Memudar gak tuh? Memudar. Bahkan hilang. Padahal puncak Ramadan kapan jemaah? Fil ashril awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir itu finalnya jemaah. Awal tuh jaga ritme aja, jaga ritme. Kalau orang olahraga pemanasan warming up gitu ya. Gebernya nanti 10 hari terakhir. Makanya Rasul nginep di masjid 10 hari. Nggak pulang-pulang. Bukan karena ribut sama bini, bukan. Tapi karena ingin fokus ibadah tuh. Ini kan dahsyat Pak. Tapi polanya kebanyakan di awal Pak. Nah ini. Makanya nggak bisa mengandalkan kemampuan diri. Minta tolong kepada Allah. Makanya dalam zikir pagi petang, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Di ujung doa tersebut kita mengatakan kita nggak mau mengandalkan kemampuan diri walaupun sekejap ya Allah, kecuali dengan bantuan atau pertolongan darimu. Tuh dalam urusan ketaatan juga begitu, kami butuh pertolonganmu ya Allah, nggak bisa ngandelin kemampuan diri. Tuh ya. Jadi syiarnya itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir sebagai penutup, tanamkan di hati kita, ini adalah Ramadan terakhir kita jemaah. Karena biasanya orang tuh kalau dapat the last chance, kesempatan terakhir, dia mau sia-siakan nggak jemaah? Enggak jemaah. Dia pasti akan maksimal. Kenapa? Anak nggak ketemu lagi tahun depan. Ini kesempatan terakhir anak. Tuh. Ya. Yang sering manusia kena tipu daya iblis, tipu daya syaitan, itu diantara panah iblis yang efektif untuk menggelincirkan kita, memberikan tipu daya kepada kita adalah at-taswif. Saufa, dari kata saufa, entar aja. Entar tahun depan aja deh. Tuh. Lah kalau ketemu, gitu. Tapi kalau kita udah merasa nih, ini Ramadan terakhir anak nih, ya Allah, maksimal insya Allah. Karena kesempatan terakhir, nggak mau dia menyanyiakannya. Ini cuma wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau memang masih ada waktu. Nabis, tafadhal. Satu pertanyaan. Barakallahu fik. Boleh silakan saja. Ya, cuma tentu berbeda
sebagaimana keutamaan i'tikaf di Ramadan. I'tikaf itu kan artinya berdiam diri ya di masjid ya untuk fokus beribadah kepada Allah. Dan durasinya nggak mesti ya, kalau Ramadan itu semalam penuh maka 10 hari penuh atau 10 hari terakhir. Nah, bisa juga dengan beberapa menit, beberapa jam. Begitu juga hal itu bisa dilakukan ya di luar Ramadan. Cuma yang sempurna ketika di Ramadan yaitu tatkala kita mampu untuk bisa misalnya di 10 hari terakhir full. Nah itu. Tapi bukan berarti ya ketika kita nggak bisa menjalankan konsep yang selama itu berarti tidak bisa i'tikaf. Bisa. Termasuk di luar Ramadan. Boleh. Ya, boleh. Jadi perintah untuk i'tikaf ini bukan hanya kita bisa laksanakan di bulan suci Ramadan, tapi Ramadan ini menjadi amat sangat spesial karena i'tikaf di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir di antara targetnya adalah agar kita bisa punya peluang besar mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun di luar Ramadan ya karena kita ingin mengisi hari-hari kita untuk lebih merasakan kedekatan dengan Allah. Karena orang yang i'tikaf tuh saat itu dia memisahkan diri dulu tuh. Dirinya dengan urusan-urusan dunia. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.